Halo sahabat arkeologi, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Ade. Kali ini saya akan mengajak kalian mengenal peradaban sebuah kabupaten di ujung timur Pulau Bali, yaitu Karangasem. Karangasem identik dengan pesona Gunung Agung yang merupakan gunung tertinggi di Bali. Karangasem juga mendapat julukan Bumi Lahar karena sejarah dan dinamika kehidupan masyarakatnya tidak terlepas dari aktivitas vulkanik Gunung Agung yang masih aktif hingga saat ini. Peradaban Karangasem dimulai dari masa prasejarah. Pada masa prasejarah, manusia mempunyai kepercayaan bahwa roh orang yang meninggal akan hidup abadi dan tinggal di puncak gunung atau bukit terdekat. Salah satu tradisi dari masa prasejarah yaitu tradisi megalitik atau batu besar. Tinggalan tersebut saat ini banyak ditemukan di beberapa pura di Karangasem yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat. Contoh tinggalan megalitik dapat disaksikan di beberapa pura di Desa Tenganan, Pengringsingan. Di Pura Yasanti terdapat 11 tahta batu yang terdiri dari 10 tahta batu untuk media pemujaan dan 1 tahta batu yang berfungsi sebagai petirtaan. Selanjutnya, di situs Pura Batancagi terdapat tinggalan arkeologi berupa 23 struktur batu. Di pura ini juga terdapat sebuah bangunan pintu gerbang dibuat dari susunan batu bata berwarna coklat dan beratap ijuk yang berfungsi sebagai salah satu pintu masuk untuk menuju ke dalam ruang perkampungan tradisional Tenganan. Di Tenganan Pengringsingan ada 4 bangunan pintu gerbang seperti ini yang terletak di 4 penjuru arah mata angin. Tinggalan arkeologi di Desa Tenganan sebagian besar berasal dari tradisi megalitik yang dihubungkan dengan legenda kuda Unces Rawa dan bagian-bagian tubuhnya. Legenda kuda Unces Rawa berkait erat dengan Udayana, Raja Bali Kuna yang memerintah pada abad ke-11 Masehi. Raja-raja masa Bali Kuna dianggap sebagai perwujudan Dewa Wisnu di dunia, sedangkan kuda dalam Wisnu Purana merupakan simbol Dewa Wisnu. Di Kabupaten Karangasem juga terdapat tinggalan dari masa sejarah atau masa di mana tulisan sudah mulai dikenal. Salah satunya yaitu Prasasti Bukbuk yang disimpan di Pura Piyit, Banjar Adat Bencingah, Desa Bukbuk Tengah, Kecamatan Karangasem. Prasasti Bukbuk dikeluarkan oleh Raja Jaya Pangus pada tahun 1103 Saka atau 1181 Masehi. Prasasti ini dikeluarkan karena adanya kekecewaan warga Desa Bukbuk terhadap petugas pemungut pajak. Prasasti Bukbuk memuat tentang pembebasan beberapa jenis pajak untuk meringankan beban warga Desa Bukbuk. Selain itu, ada pula Prasasti Junghyang yang tersimpan di Pura Puseh, Desa Adat Ujung, Desa Ujung, Kecamatan Karangasem. Prasasti beraksara dan berbahasa Jawa atau Bali kuno ini dipahat pada lempengan tembaga. Prasasti Ujung dikeluarkan pada tahun 932 Saka atau 1010 Masehi untuk masyarakat Junghyang atau Wujunghyang. Di dalamnya menyebut beberapa hak dan kewajiban masyarakat Junghyang. Prasasti lainnya yaitu Prasasti Tumbu yang berasal dari abad ke-14 Masehi. Prasasti ini ditatah pada lempengan tembaga menggunakan huruf Jawa atau Bali kuno dan bahasa Jawa kuno. Prasasti Tumbu dikeluarkan pada tahun 1325 Masehi oleh Paduka Sri Maharaja Sri Batara Mahaguru Darmo Tungga Warmadewa. Isinya menetapkan status Desa Tumbu sebagai desa swatantra yang dibebaskan dari beberapa kewajiban. Ditetapkan pula batas-batas wilayah desanya agar warga Desa Tumbu tidak diganggu oleh masyarakat desa lainnya, khususnya warga Desa Batu Raya dan Tranganan. Selain prasasti, tinggalan dari masa sejarah juga berupa arca. Beberapa arca tersimpan di Pura Puseh Tumbu yang berada di Banjar Tumbu Kelot, Desa Kelurahan Tumbu, Kecamatan Karangasem. Pada Pura Puseh Tumbu tersimpan 4 buah arca perunggu yang terdiri atas sebuah arca leluhur Batara dan 3 buah arca leluhur Batari. Di pura ini juga ditemukan 4 buah arca yang terbuat dari batu padas terdiri dari 3 arca leluhur dan sebuah arca caturmuka yang berwajah 4 yang berasal dari abad 14-15 Masehi. Di masa selanjutnya, berdirilah Kerajaan Karangasem pada abad 17 dengan Raja pertama Ida Anglurah I Gusti Nyoman Karangasem. Wilayah kekuasaan Kerajaan Karangasem pada masa puncak kejayaannya cukup luas, meliputi Buleleng, Jembrana, bahkan hingga ke Pulau Lombok.
Seiring perjalanan waktu, kejayaan kerajaan Karangasem mengalami pasang surut sehingga menyebabkan wilayah kekuasaannya semakin berkurang. Kerajaan Karangasem akhirnya berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda setelah ditaklukkan pada tahun 1894. Pusat pemerintahan kerajaan Karangasem terdiri dari beberapa puri, yaitu Puri Kelodan, Puri Gede, dan Puri Agung Karangasem. Di puri tersebut terdapat bangunan yang memiliki unsur-unsur arsitektur Bali, Eropa, dan Cina. Bangunan tersebut antara lain gedung Cina yang terdapat di Puri Kelodan, Balai Pemandesan, Maskerdam, dan gedung Betawi di Puri Agung Karangasem sangat menonjolkan arsitektur Bali yang dipadukan dengan arsitektur Cina dan Belanda. Selain itu, Karangasem juga memiliki dua situs yang sudah dikenal sebagai destinasi wisata, yaitu Taman Sukasada Ujung dan Tirta Gangga. Taman Sukasada Ujung terletak di Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, dibangun oleh Raja Karangasem, I Gusti Bagus Cilatik, yang bergelar anak Agung, Agung Anglurah, Ketut Karangasem. Cikal bakal Taman Ujung adalah kolam birah yang telah dibangun pada tahun 1901. Pengembangan kolam birah menjadi Taman Ujung dikerjakan oleh seorang arsitek Belanda bernama Van den Hens dan orang Cina bernama Lo Toang pada tahun 1909. Pembangunan Taman Ujung juga melibatkan seorang undagi atau arsitek Bali. Bangunan Taman Sukasada Ujung menampakkan alkulturasi budaya yang sangat kentara karena melibatkan arsitek dari 3 negara. Tirta Gangga adalah komplek tempat pemandian Raja Karangasem, anak Agung, Agung Anglurah, Ketut Karangasem. Taman air ini terletak di Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Adanya sumber mata air Rejasa yang memiliki debit air cukup besar dan keindahan alam sekelilingnya menginspirasi Raja Karangasem untuk membuat suatu taman air yang mulai dikerjakan tahun 1946. Nah, sahabat arkeologi, sungguh menyenangkan ya mempelajari sejarah dan budaya. Nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur hendaknya diimplementasikan juga dalam kehidupan saat ini. Demikian informasi arkeologi mengenai peradaban di Karangasem. Sampai berjumpa di episode lainnya.